Budak Bayangan bab 1171 desainnya sendiri. Memang benar, harta karun yang ditemukan Nightstad di gurun pasir adalah sebuah benteng. Tentu saja, bukan makam Ariel itu sendiri, belum ada pengintai yang berhasil mendekati piramida hitam itu. Ia selalu tampak jauh di kejauhan, tidak pernah mendekat, seperti Fata Morgana yang tidak menyenangkan. Tapi dia menemukan benteng. Pada titik ini, Valor dan Song sedang menjelajahi bagian luar gurun untuk mencari posisi yang cocok untuk mendirikan base camp. Begitu mereka menemukannya, banyak tentara akan dibawa ke sana melalui gerbang mimpi buruk, dan ekspedisi menuju piramida akan diluncurkan. Namun, benteng memiliki potensi untuk secara drastis mengubah keseimbangan kekuatan antara dua klan besar dalam mengejar makam iblis. Klan yang memilikinya akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Klan yang tidak akan tertinggal bahkan sebelum balapan dimulai. Benteng tidak hanya memiliki benteng yang lebih baik dan lebih aman daripada benteng sementara. Terhubung ke dunia nyata melalui gerbang, akan lebih mudah untuk mengangkut orang yang bangkit ke alam impian, mengangkut perbekalan, dan membangun rantai logistik. Beberapa wilayah alam impian hanya memiliki satu benteng, sementara beberapa wilayah lainnya memiliki banyak benteng. Pada titik ini, tidak diketahui apakah penemuan Nightstad adalah satu-satunya benteng di Gurun Putih, kecuali makam Ariel itu sendiri, namun bahkan jika Song pada akhirnya menemukan yang kedua. Penundaan tersebut akan menempatkan mereka pada posisi yang sangat dirugikan. Jadi, tentu saja, merebut benteng adalah hal yang sangat penting. Namun, itu dijaga oleh makhluk mimpi buruk yang menakutkan. Lebih dari itu, meskipun Valor berusaha keras untuk merahasiakan hadiah Stad, tidak ada jaminan bahwa Song pada akhirnya tidak akan mencoba mengambilnya dengan paksa. Jadi, Warren dan orang-orangnya dikirim ke gurun sebagai gelombang bala bantuan pertama. Tugas mereka adalah membantu ksatria yang menakutkan dalam menaklukkan benteng dan meletakkan dasar bagi kedatangan pasukan selanjutnya. Tentu saja ada masalah dengan rencana itu. Fakta bahwa makhluk berbahaya telah lama menggantikan Squire Warren, dan datang ke gurun menggantikannya. Keberanian, Mordred mengeluarkan seruan perang yang sengit saat dia memimpin orang-orangnya menuju gelombang makhluk mimpi buruk. Benteng berada tepat di depan mereka. Itu bukanlah sebuah benteng, juga bukan sebuah piramida yang dibangun dari batu hitam. Faktanya, itu sama sekali bukan bangunan buatan manusia. Sebaliknya, itu adalah tengkorak hitam raksasa yang menjulang di atas bukit pasir putih, menatap langit biru dengan lubang gelap di rongga matanya yang kosong. Ada 3 di antaranya, 2 di mana mata manusia berada, dan yang ketiga di atasnya, tepat di tengah dahi tengkorak yang luas. Masing-masing rongga mata yang kosong berada di sisi stadion, dan saat ini, banjir makhluk mimpi buruk yang memberontak mengalir keluar dari rongga mata tersebut ke pasir putih. Tunggu sebentar, mengaumkan hal-hal bodoh seperti itu, Mordred terjun ke dalam kumpulan kekejian. Pedangnya naik dan turun, menebasnya, dan perisainya berbunyi di bawah rentetan serangan. Betapa membosankan. Dia merasa sedikit frustrasi karena harus menahan diri. Mordred tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sebagai seorang master, tapi yang lebih menyedihkan dari itu, dia harus meniru keterampilan bertarung Warren yang sudah lama mati. Sebagai pengikut klan besar Valor, Warren telah berada di puncak dari apa yang dicita-citakan oleh para pejuang kebangkitan. Namun, bagi Mordred, tingkat keterampilan itu membosankan dan menyesakkan. Membatasi dirinya pada tingkat penguasaan yang biasa-biasa saja lebih sulit daripada bertahan dalam gelombang makhluk mimpi buruk. Dia menanggung keterbatasan yang membuat frustrasi dan berjuang untuk menjaga tubuhnya tetap utuh. Sayangnya, Warren juga merupakan tipe heroik, jadi untuk memainkan perannya dengan setia, Mordred harus bertindak sesuai dengan itu. Dia tidak segan-segan menempatkan dirinya dalam bahaya untuk melindungi prajuritnya, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk memastikan semua rekannya selamat. Tetap kuat, Faro, Agathe, kembali, bersandarlah padaku, Cres. Teman-temannya tampak diberdayakan dengan adanya dia di sisi mereka. Aneh sekali. Mordred memimpin prajurit Valor ke medan perang, semuanya terhubung oleh rasa tanggung jawab, rasa memiliki, dan pengabdian yang sama. Mereka menumpahkan darah makhluk mimpi buruk dan bertarung dengan tekad yang gagah berani, menolak menyerah. Bukankah dia seharusnya menjadi seperti itu, jika keadaannya berbeda? Bukankah memimpin para pejuang pemberani Valor adalah takdir yang telah dicuri darinya? Ah, sungguh ironi. Setelah darah yang kekal dan panas yang menyiksa, pertempuran telah berakhir. Makhluk mimpi buruk sudah mati. Tyrant yang menjadikan benteng sebagai sarangnya telah dibunuh oleh Nightstad sendiri. Yang bangkit, baik yang dibawa ke gurun oleh Mordred maupun yang termasuk dalam unit elit pribadi Stad, sebagian besar masih hidup dan menang. Mereka telah menang. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah memetik hasil kemenangan mereka. Kerumunan prajurit kebangkitan yang perkasa membersihkan pedang mereka dan terjun ke dalam kegelapan sejuk tengkorak kuno. Mereka dengan hati-hati berjalan ke jantung benteng, di mana, di dalam ruangan luas yang terbuat dari tulang hitam, gerbang menunggu untuk diaktifkan.
Nightstad adalah orang pertama yang melihatnya. Sinar matahari yang cerah menerobos celah bergerigi di atap ruangan, dan, menembus ke lantai tulang, mata panah raksasa dari baja berkilau bersinar dengan pantulan cahaya. Senyum kemenangan muncul di wajah sang ksatria. Berbalik, dia meletakkan tangannya yang berat di bahu Mordred. Kamu melakukannya dengan baik, Warren. Kemuliaan dan keberanian, Mordred tersenyum ramah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang, tugasnya sederhana, tetap berada dalam rahmat baik Sirstad, berlabuh di gerbang, kembali ke dunia nyata, dan memberitahu klan Song tentang lokasi benteng. Kemudian, ketika Valor sudah mapan di sini dan memusatkan kekuatan mereka di satu tempat, dia akan membantu Seisan dan yang lainnya melancarkan serangan tak terduga dan merenggut benteng dari tangan klannya sambil menghancurkan para pembelanya. Namun, itu adalah rencana klan Song. Mordred, sebaliknya, punya desainnya sendiri. Menurutnya, utusan Ratu Cacing telah membiarkan dirinya melakukan dosa besar. Mereka menjadi sombong, mabuk dengan kemenangan mudah dan keunggulan mereka dalam hal jumlah, dengan bodohnya mereka meremehkan keluarganya. Bukankah itu merupakan contoh dari kesesatan? Untuk meremehkan keturunan perang sambil mengobarkannya. Seisan dan Beastmaster mungkin dibutakan oleh perasaan puas diri yang telah dibujuk adiknya dengan sangat baik, tapi Mordred lebih tahu. Tidak masalah siapa yang meraih beberapa kemenangan di awal, yang penting adalah siapa yang tetap berdiri di garis finish. Klan Song sepertinya memiliki keuntungan untuk saat ini, tapi dinding jebakan sudah mendekat di sekitar mereka. Mordred tidak tahu jebakan apa itu, tapi dia tahu satu hal, semakin banyak waktu yang diberikan kepada Morgan, semakin dahsyat pembalasannya. Jadi, untuk menghancurkan rencananya, dia harus membuat konflik ini menjadi kacau balau. Melihat Nightstad dengan senyuman yang menyenangkan, Mordred mengangguk. Kemuliaan dan keberanian. Dengan itu, dia menusukkan pedangnya ke leher prajurit Ascended itu. Mata Stad melebar, dan saat darah mengalir dari mulutnya, Mordred menggerakkan pedangnya ke samping, hampir memenggal kepala Ascended. Sama seperti itu, Knight of Valor yang menakutkan mati, terbunuh oleh serangan berbahaya dari sekutunya. Di sekelilingnya, yang terbangun membeku, lumpuh karena syok. Kasar menggigil. Warren, apa? Mencabut pedangnya dari leher Stad, Mordred melancarkan tebasan ke bawah dalam satu gerakan cepat dan lancar. Bilahnya jatuh ke kepala Cres, membelah tengkoraknya dan melenyapkan wajahnya. Yang bangkit sudah mati jauh sebelum tubuh Ascended jatuh ke lantai. Sisanya benar-benar tercengang. Namun, mereka bukanlah elit dari klan besar tanpa alasan. Terlepas dari kesalahan yang mengerikan atas apa yang telah terjadi, rekan-rekannya, yang paling dekat dengan adegan berdarah tersebut, bereaksi hanya sepersekian detik kemudian. Baik Faro maupun Agathe bergerak, mengangkat pedang mereka untuk menyerang teman dan komandan mereka, yang tampaknya sudah gila. Mordred mencoba menangkis kedua serangan tersebut, tetapi gagal. Pedang Faro menembus tenggorokannya, mendorong Warren ke bawah. Awaken yang ketakutan menatap matanya yang mati dan berteriak. Bagaimana bisa? Beastmaster, penyihir itu, dia pasti memaksanya. Di belakangnya, Agathe terdiam beberapa saat sambil menunduk. Tubuhnya sedikit gemetar. Faro berbalik, menatap rekannya dengan mata gila. Agathe mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan senyuman yang menyenangkan. Sungguh, sekarang, haruskah kamu membandingkanku dengan wanita mengerikan itu? Rapiernya melesat ke depan. Segera, tengkorak hitam raksasa itu dipenuhi jeritan, teror, dan bau darah manusia. Makhluk mimpi buruk sudah mati. Yang bangkit juga sudah mati. Hanya Mordred yang tersisa. Budak bayangan bab 1172 Fasad halus. Sunni menatap siluet kapal perang yang berangkat sambil berpikir keras. Bulan Oktober sudah berlalu, dan bulan November sedang mekar sempurna. Iya, tidak banyak hal yang pernah mekar di Antartika. Di sini masih musim panas, hari tidak pernah berakhir, dan meskipun cuacanya dingin, bahkan tidak bisa disebut dingin. Evakuasi berlanjut dengan kecepatan tetap. Ratusan juta pengungsi telah diangkut melintasi lautan, dan jutaan lainnya meninggalkan negara tersebut setiap minggunya. Situasi di benua itu mengerikan, tapi anehnya juga bisa dikendalikan. Rantai mimpi buruk meningkat tanpa akhir. Ada lebih banyak gerbang mimpi buruk, lebih banyak kekejian, lebih banyak ancaman dan masalah yang harus diselesaikan. Tetapi, pada saat yang sama, kekuatan umat manusia juga semakin kuat. Meskipun mengalami kerugian dan meningkatnya tekanan pada logistik dan pasokan, mereka menjadi lebih tabah dan efisien dalam menghadapi gelombang makhluk mimpi buruk yang tak ada habisnya. Sebenarnya, itu tidak terlalu mengejutkan. Kekuatan terbesar manusia adalah kemampuan beradaptasi mereka. Mereka ahli dalam menyerap dan memanfaatkan informasi. Mereka belajar. Pada awal kampanye Antartika, pasukan evakuasi telah dihadapkan pada situasi baru dan tampaknya mustahil. Dihadapkan pada bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka menderita kekalahan yang pahit, namun, mereka bertahan. Kemudian, secara perlahan, mereka belajar bagaimana menghadapi musuh dengan lebih baik. Taktik dan strategi mereka meningkat.
Pengetahuan mereka tentang jenis-jenis kekejian yang datang melalui gerbang semakin dalam. Para prajurit yang tidak berpengalaman menjadi veteran beruban. Ini membantu karena ada banyak pecahan jiwa yang harus dipanen juga. Meskipun Sunny agak sedih karena harga pecahan di pasar global akan anjlok, sehingga memotong salah satu sumber pendapatan utama Brilliant Emporium, dia juga senang. Saat ini, sebagian besar prajurit pasukan evakuasi yang telah bangkit memiliki banyak peluang untuk memenuhi inti jiwa mereka, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Hal seperti itu mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah, setidaknya dalam skala sebesar itu. Ada banyak kenangan dan gema untuk dibagikan juga. Semakin banyak pula sleeper yang selamat dari mimpi buruk pertama mereka. Faktanya, ada begitu banyak hal sehingga titik balik matahari musim dingin yang semakin dekat kemungkinan besar akan menjadi titik puncak dalam keseluruhan kampanye. Dalam hitungan minggu setelah hari yang menentukan itu, jumlah Awaken dalam pasukan evakuasi akan membengkak secara signifikan, bahkan mungkin 2 kali lipat. Namun sementara itu, di salah satu dari 3 bagian pertahanan Antartika Timur, pasukan pemerintah dengan keras kepala menahan serangan makhluk mimpi buruk yang tak ada habisnya di bawah kepemimpinan Wake of Ruin. Evie dan Kai melakukannya dengan baik. Serigala dan Night Singer, serta komandan mereka, sekarang dikenal sebagai palu dan landasan pasukan evakuasi. Ketenaran dan reputasi mereka semakin meningkat dari hari ke hari, meskipun setiap kemenangan dibuat sedikit pahit oleh korban yang diderita kedua perusahaan. Di bagian pertahanan kedua, klan Song diam-diam menciptakan keajaiban demi keajaiban. Anehnya, nama Seisan-lah yang paling sering disebutkan, ketiga orang suci itu mungkin memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun Seisan tampaknya adalah orang yang sebenarnya mengatur upaya perang tersebut. Jet secara berkala memberitahu Sunny tentang apa yang terjadi di wilayah Song, jadi meskipun dia tidak mengetahui semua detailnya, dia setidaknya tahu bahwa sebagian besar situasi di sana terkendali. Dan kemudian ada bagian pertahanan ketiga, tempat klan besar Valor, dan Sunny sendiri, berada. Segalanya juga bisa dikelola di sini. Morgan dan Nevis telah menjadi seperti dua dewi bagi para pengungsi yang berdesakan di ibu kota pengepungan. Ketenaran mereka bahkan melebihi ketenaran para orang suci. Dua saudara perempuan yang cantik, yang satu dengan bijak memimpin para prajurit dari belakang, yang lainnya tidak pernah meninggalkan garis depan. Itu adalah gambaran yang menarik. Meskipun pasukan Valor cukup kuat untuk menahan sebagian besar serangan, Changing Star dan penjaga apinya lah yang selalu dikirim ke pertempuran paling mengerikan dan penting. Untuk saat ini, mereka tidak pernah gagal meraih kemenangan satu kali pun. Jumlah mereka telah berkurang banyak sejak kedatangan mereka di kuadran selatan. Tapi bukan karena adanya korban jiwa, sebaliknya, beberapa kelompok penjaga api telah memasuki benih, dengan tujuan untuk menjadi Ascended. Tanpa diketahui kebanyakan orang, ada juga pilar ketiga kesuksesan kontingen Valor. Casey. Meskipun tak seorang pun kecuali beberapa orang tertentu yang mengetahui pentingnya perannya, peramal yang pendiam sangat diperlukan dalam membangun strategi kekuatan pertahanan. Kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan cepat dari berbagai sumber yang tersebar, pikiran yang tajam. Dan intuisi supernatural adalah alat yang memungkinkan Morgan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perintahnya secara drastis. Sementara itu, House of Night juga melakukan perannya. Dari pesan langka yang dikirimkan Naif, Sunny mengetahui bahwa konvoi angkatan laut yang melintasi lautan menghadapi banyak kesulitan. Telah terjadi beberapa tragedi, namun secara keseluruhan, semakin banyak pengungsi yang mencapai tempat aman di 3 kuadran lainnya. Jadi, situasinya sangat buruk, tapi tampaknya segalanya baik-baik saja di Antartika. Tentu saja Sunny tahu itu hanya tampilan luar saja. Di balik kedok itu, perseteruan berdarah antara Valor dan Song semakin bertambah sengit, mengancam akan berubah menjadi bencana besar. Pengintai depan dari kedua klan besar sedang berburu satu sama lain di alam mimpi. Di sini, di dunia nyata, semakin banyak penyergapan dan upaya sabotase. Prajurit kebangkitan yang kuat dibunuh oleh manusia lain, bukan makhluk mimpi buruk. Sebagian besar terjadi jauh dari ibu kota pengepungan untuk saat ini. Namun, Sunny cukup sibuk dalam beberapa minggu terakhir. Sulit untuk melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan tanpa disadari. Tapi entah bagaimana dia berhasil dengan bantuan Shadow Step dan Shadow Manifestation. Dia bisa menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat di malam hari sambil mengendarai Nigma. Oleh karena itu, tempat perburuannya tidak terbatas pada satu ibu kota pengepungan. Faktanya, Sunny telah berusaha membatasi aktivitasnya seminimal mungkin di sana, serta di area manapun di mana dia menunjukkan wajahnya dengan mengikuti Morgan. Dia menyergap para penyergap. Dia membunuh para pembunuh itu. Dia membunuh anggota Valor dan Song tanpa membeda-bedakan, membuat kedua kekuatan tersebut percaya bahwa musuhlah yang memiliki kekuatan tersembunyi di wilayah tersebut. Sunny telah menyerang beberapa kali lagi setelah pembantaian di pabrik bawah tanah, dia mengira itu akan membuatnya merasa baik, tapi ternyata tidak. Hal-hal yang dia lakukan tidak menyenangkan. Ada perasaan terburu-buru dan kepuasan atas pembunuhan yang telak,
Namun pada saat yang sama, ada rasa jijik dan rasa yang luar biasa akan betapa sia-sianya seluruh bencana gila ini. Itu hanyalah sesuatu yang harus dilakukan. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, Sunny mulai lupa kenapa dia melakukan hal-hal tersebut. Apakah semuanya sia-sia? Tampaknya memang seperti itu. Jadi, setiap kali dia berada di dekat benteng pelabuhan, Sunny suka melihat kapal-kapal berangkat. Setidaknya ini adalah sesuatu yang jelas. Sebuah hasil yang nyata. Dengan setiap kapal yang berlayar, semakin banyak pengungsi yang dibawa keluar dari neraka ini. Dia memanjat tembok benteng untuk melihat kapal-kapal berangkat hari ini juga. Namun kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah-olah ada ketegangan yang tiba-tiba merasuki udara. Sunny menghela nafas. Dia merasa seolah-olah segalanya akan berubah. Budak bayangan bab 1173 ikan haring merah. Sunny menyaksikan kapal perang itu bergerak melintasi permukaan laut yang bergejolak. Tapi, tentu saja, dia juga memperhatikan hal-hal lain di waktu yang sama. Bayangannya tersebar ke seluruh benteng pelabuhan, menyerap segala macam informasi. Salah satunya disembunyikan di dalam laras senjata api yang terlalu panas, menyaksikan makhluk mimpi buruk mengepung dinding benteng. Hujan proyektil yang mematikan, baik yang bersifat duniawi maupun magis, menimpa kumpulan makhluk keji yang menyerang. Sosok Satria terlihat di dalam gerombolan, bergerak untuk menghilangkan target paling berbahaya. Saint Gilead juga ada di sana, mengenakan baju zirah berkilau, menghadap makhluk mimpi buruk seperti benteng keberanian dan baja yang tak tergoyahkan. Itu adalah pemandangan yang familiar. Bayangan lain terjadi pada para pengungsi yang gelisah menunggu giliran naik ke kapal. Suara pertempuran terlalu menekan untuk dibicarakan dengan bebas, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, berbagi ketakutan dan harapan mereka. Sunny mendengarkan dengan seksama, menilai perubahan suasana hati warga sipil, serta bagaimana mereka memandang konflik tersebut. Dari waktu ke waktu, ia berhasil mempelajari sesuatu yang menarik dari rumor yang beredar di kalangan para pengungsi. Bayangan ketiga bersama Nevis, yang memasuki rumah sakit lapangan di bawah tembok benteng beberapa waktu lalu. Ia berlutut di depan tandu yang berlumuran darah, memegangi tangannya di atas luka mengerikan yang menutupi tubuh seorang prajurit biasa. Cahaya lembut terpancar dari bawah kulitnya, dan luka pemuda itu dengan cepat menutup. Wajahnya tidak bergerak dan pucat. Ada banyak orang di belakangnya yang baru saja mengalami penderitaan, namun kini sehat dan utuh. Mereka memandangnya dengan mata yang menunjukkan kelegaan yang tak terlukiskan bercampur dengan kekaguman dan rasa hormat dalam ukuran yang sama. Bayangan keempat ada pada Sunny sendiri. Dan, tentu saja, bayangan kelima perlahan-lahan memasuki ruang tertutup tempat Morgan pergi sekitar selusin menit yang lalu. Biasanya, Sunny tidak akan mengambil risiko sedekat itu dengan putri perang ketika dia benar-benar ingin merahasiakan percakapannya. Tapi hari ini adalah hari yang spesial. Itu bukan karena kekuatan utama klan Valor telah meninggalkan ibu kota pengepungan yang telah ditentukan dan berkumpul di benteng pot ini untuk memberikan pertempuran kepada segerombolan besar. Makhluk mimpi buruk yang bermigrasi, hal seperti itu terjadi dari waktu ke waktu, ketika lebih menguntungkan untuk menghadapinya. Dengan ancaman secepatnya, tidak. Itu karena hari ini, Saint Madok telah kembali dari misi rahasianya di wilayah klan Song. Sampai hari ini, Sunny tidak yakin apakah Ascended Bast benar-benar wadah Mordred saat ini. Salah satu bayangannya, atau sekadar pengalih perhatian yang dimaksudkan untuk menebar kebingungan di antara musuh-musuhnya. Kadang-kadang, Sunny merasa yakin pria suram itu tak lain adalah pangeran ketiadaan, tapi dia masih menyimpan keraguan. Whispering Blade akan menghilangkan keraguannya untuk selamanya. Bayangan itu tidak berhasil memasuki ruangan tertutup itu, hal ini akan mengingatkan Morgan akan kehadirannya, tetapi bayangan itu berhasil merayap ke dalam saluran servis yang berada di atasnya. Dan mengintip ke dalam melalui celah kecil di isolasi langit-langit. Sunny mengerutkan kening saat dia mengamati lautan, memperhatikan ekspresi tidak puas di wajah Saint Madok. Transcendent yang menakutkan itu sedang berbicara, suaranya bahkan, menungguku. Itu adalah jebakan sejak awal, yang tidak akan terlalu merepotkan jika Ascended Bast memang merupakan kekejian. Namun, ternyata tidak, aku sudah memastikannya. Morgan bersandar dan menghela nafas. Tetap saja, mau bagaimana lagi, kami harus menghilangkan kemungkinan itu. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, seberapa serius jebakannya? Senyuman tipis muncul di wajah Saint Madok. Melirik sekilas ke wanita muda itu, dia terkekeh. Kau tidak perlu khawatir tentang orang tua ini, Morgan. Silent Stalker dan Direfang ada di sana. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, jadi mereka akan punya beberapa luka baru untuk dibanggakan. Berkilo-kilometer jauhnya, Sunny sedikit memiringkan kepalanya. Arogansi seperti itu. Namun, apakah benar-benar arogansi jika Madok cukup kuat untuk mendukung kata-katanya, dan cukup mematikan untuk membuat setiap kata-katanya berarti? Terlepas dari itu, masih ada satu pertanyaan. Jika Ascended Bast tidak ada hubungannya dengan Mordred, lalu di mana sebenarnya bajingan itu?
Di ruang tertutup, Morgan mengulangi pemikirannya, situasinya bermasalah. Kalau begitu, tidak ada ramalan yang berhasil menentukan lokasinya. Entah Ratu Qi cukup murah hati untuk menganugerahkan orang itu memori yang benar-benar kuat dan mengaburkan, atau dia punya beberapa berarti menghindari tatapan kita sendiri. Namun ini aneh, bagaimana mungkin seorang guru bisa mencapai hal seperti itu? Madok mengerutkan kening. Kami tidak dapat memastikan kemampuan ascendetnya. Mungkin itu ada hubungannya dengan itu. Kamu tidak boleh melupakan pangkat aspeknya, Morgan. Tanpa memperhatikan ekspresi gelap di wajah keponakannya, Whispering Blade menambahkan, dia mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Serangan-serangan aneh yang kita derita baru-baru ini, bukankah anehnya para peramal kita tidak bisa memastikan apapun tentang serangan-serangan itu? Bisa itu suatu kebetulan. Morgan terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Ada beberapa korelasi, tapi polanya tidak cocok. Lebih dari itu, tindakan pencegahan yang kami miliki untuk memastikan identitas Ascended kami tidak menunjukkan anomali. Kami tidak dapat memeriksa setiap pengungsi, prajurit biasa, dan awaken dari kursus. Madok berpikir sejenak, bagaimana dengan pemerintah yang kejam itu, Ascended Sunless? Senyum tipis muncul di wajah Morgan. Kamu menganggapku untuk siapa? Dia adalah orang pertama yang aku periksa. Kami juga telah mempelajarinya secara menyeluruh setelah insiden kuil malam. Ascended Sunless tentu saja tidak biasa, sebutan SS-nya, catatan servisnya, dan usianya harus membuktikan hal itu, tapi dia pastinya adalah dirinya sendiri, dan bukan wadah kekejian itu. Sunni mengerutkan kening. Valor sepertinya memiliki semacam alat yang mampu menentukan apakah seseorang dimiliki oleh Mordred atau tidak, meskipun fungsinya tampaknya terbatas pada sejumlah kecil orang. Namun demikian, dia adalah salah satu orang yang mereka periksa. Kapan hal itu terjadi? Dia bahkan tidak menyadari apapun. Kembali ke ruangan tertutup, Morgan mengerutkan kening, jadi di mana makhluk itu bersembunyi? Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, dan seseorang masuk ke dalam. Baik Morgan maupun Madok memandang pendatang baru itu dengan heran. Kasia, betapa beraninya kamu datang ke sini tanpa undangan. Putri Perang tersenyum berbahaya. Di saat yang sama, Madok mengangkat alisnya. Sebaiknya Anda mendapat penjelasan yang baik atas gangguan ini, Nona muda. Casey terdiam beberapa saat, tampak agak gugup. Kemudian, dia berkata dengan suara tegang, ada pesan untukmu. Menurutku kamu sebaiknya keluar. Budak Bayangan bab 1174 kotak hadiah yang dipernis. Sekarang ini, menarik, diam-diam cerah berjalan ke halaman dalam pelabuhan-pelabuhan yang terpencil. Bayangannya juga bergerak. Orang yang telah mengamati pertempuran melawan gerombolan makhluk mimpi buruk terbang melintasi permukaan tembok yang rusak, tanpa memperhatikan kilatan senjata yang ditembakkan. Orang yang bersembunyi di antara para pengungsi telah meninggalkan mereka, mendekati halaman dari arah lain. Orang yang memata-matai Morgan bersembunyi di dalam bayangan Casey, dan orang yang mengikuti Nevis tetap berada di dalam bayangan Casey. Saat ini, semuanya berkumpul di satu titik. Di tengah halaman, dikelilingi oleh ruang kosong yang luas, sesosok tubuh panjang berdiri ketika banyak tentara dan awaken mengarahkan senjata mereka ke sana. Armor baja hitam yang rumit, wajah cantik yang dibingkai oleh rambut ikal hitam pekat, dan mata merah terang yang cerah. Itu adalah Morgan. Jangan bilang padaku. Saat Morgan yang asli muncul dari gerbang benteng bersama Madok dan Casey, para prajurit yang mengincar penyerang menatap dengan mata terbelalak. Mereka pasti menyadari bahwa makhluk yang berdiri di depan mereka bukanlah putri perang yang sebenarnya. Namun, melihat dua wanita muda yang identik saling menatap adalah pengalaman yang menakutkan. Morgan yang asli memuaskan gigi karena jelek. Refleksinya dengan sempurna mencerminkan ekspresi. Dan itulah satu-satunya sosok itu makhluk yang diciptakan oleh Mordred dari sebagian jiwa, mirip dengan bagaimana dia menciptakan Mirror Beast. Tangan Morgan yang asli bertumpu pada gagang pedangnya, tetapi bayangannya malah memegang sebuah kotak berpernis hitam di dalamnya. Meskipun ada ratusan koleksi dan senjata ajaib yang ditujukan pada makhluk cermin itu, makhluk itu tampak sangat tenang. Nevis memasuki halaman dan berhenti, melihat pemandangan aneh itu dengan ekspresi tertutup. Sunni juga muncul dari bayang-bayang, tidak terlihat saat dia mengamati masalah. Apa yang dilakukan bajingan gila itu? Tatapannya beralih ke wajah semua orang yang berkumpul di halaman. Para prajurit biasa dan pengikut Valor yang telah bangkit, beberapa ksatria, Nevis, Casey, Madok, apakah Mordred ada di antara mereka saat ini, di suatu tempat, menikmati reaksi mereka? Saat pantulan itu sedikit menutup kepalanya. Morgan yang asli menggeram, beraninya kamu memakai wajah itu, dasar keji? Wajahnya adalah topeng rasa jelek dan amarah. Kali ini, makhluk cermin gagal mencerminkan ekspresi. Sebaliknya, ia tersenyum ramah, lalu membungkuk, dan dengan lembut meletakkan kotak yang dipernis itu di tanah. Kemudian, pantulan itu membuka mulut dan berbicara, suaranya tidak bisa dibedakan dengan suara Morgan. Sebuah hadiah, untuk adikku tersayang.
Lalu, senyumannya sedikit melebar. Ayo, segera. Aku sangat merindukanmu. Sebelum Madok bisa menghentikan Morgan, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Kecepatannya terlalu tinggi untuk dilacak oleh prajurit biasa dan prajurit awaken dengan mata telanjang. Tapi Sunny melihatnya, bayangan hitam dan merah yang melintasi halaman. Mendekati pantulan dengan kecepatan peluru. Dia tahu lebih baik daripada kebanyakan orang betapa berbahayanya makhluk-makhluk ini, jadi Sunny memperkirakan akan terjadi pertarungan yang sangat merusak. Dia bahkan bersiap untuk mundur. Tapi, yang mengejutkannya, pertempuran mengerikan itu tidak pernah terjadi. Itu bukan karena Morgan mengungkapkan salah satu kartu trufnya yang tersembunyi, dan juga bukan karena campur tangan Madok. Sebaliknya, itu hanya karena refleksinya bahkan tidak berusaha membela diri. Ia hanya berdiri di sana, tersenyum ramah, saat pedang Morgan menembus pelindung dada dari armor hitam dan keluar dari punggung makhluk itu. Perlahan, jaring retakan tipis muncul di kulit pantulan. Mata Morgan sedikit melebar saat dia melihat salinan sempurna wajahnya perlahan hancur menjadi hujan pecahan kaca, yang kemudian menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya perak. Persis seperti itu, salah satu refleksi Mordred hancur. Meski begitu, kerutan di dahi Sunny semakin dalam. Jadi, dia ingin menyampaikan pesan. Pesan apa itu? Tidak diragukan lagi, kemampuan refleksi untuk muncul di jantung salah satu benteng Valor tanpa ada yang menyadarinya adalah sebuah pesan tersendiri. Seolah-olah Mordred sedang mengejek keluarganya, menunjukkan bahwa tidak ada penjaga dan perlindungan yang bisa menyelamatkan mereka dari amarahnya. Memaksa Morgan menyaksikan dirinya dihancurkan juga merupakan sebuah pesan. Mordred mengisyaratkan bahwa ini adalah masa depannya yang tak terelakkan. Dan tentu saja, pesan sebenarnya adalah kotak berpernis hitam dan kata-kata yang terpantul di baliknya. Hadiah untuk adikku tersayang. Ayo segera, aku sangat merindukanmu. Semua itu adalah sebuah provokasi yang sempurna. Namun, apa yang ada di dalam kotak itu? Saat Sunny memperhatikan, Morgan menyarungkan pedangnya dengan ekspresi gelap dan menunduk. Madok perlahan mendekat, memandangi kotak itu dengan waspada. Casey dan Nevis juga semakin dekat. Mungkinkah ada sesuatu yang berbahaya di dalam? Suara Casey terdengar tegang. Morgan menatapnya diam-diam, lalu mencondongkan tubuh ke depan untuk mengambil kotak itu. Seolah-olah dia mencoba menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Mordred yang dia takuti. Tanpa ragu-ragu, dia membuka kotak itu dan melihat ke dalam. Kesan Morgan sedikit berubah. Bagian dalam kotak itu dilapisi sutra merah, dan di atas sutra itu terdapat tengkorak manusia. Tengkoraknya tertutup jelaga hingga tampak hitam, dan ada lubang kasar di dahinya, seolah menyerupai mata ketiga. Ada keheningan yang lama, dan kemudian, Whispering Blade tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam kotak dan mengambil hadiah mengerikan yang ditinggalkan Mordred. Anehnya, wajahnya muram. Saat Madok mengamati tengkorak itu, Morgan menatap dengan pertanyaan diam. Apa itu? Orang suci itu penuh gigi. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan kembali tengkorak itu di atas sutra merah dan berkata, itu Stat. Itu kepala Stat. Budak bayangan bab 1175 setan kekacauan. Seperti iblis kekacauan, Mordred muncul entah dari mana dan membuat segalanya menjadi kacau balau. Antartika, yang selama ini seperti tong mesiu, akhirnya meledak menjadi kobaran api kekerasan karena hadiah mengerikan yang ia berikan kepada saudara perempuannya dalam sebuah kotak berpernis yang elegan. Sunny belum menyadari komplikasi penuh dari apa yang terjadi di halaman benteng pelabuhan sampai beberapa waktu kemudian. Ia tahu bahwa Nightstad adalah Ascended of Clan Valor yang sangat dihormati dan telah dipercayakan dengan misi yang sangat penting di alam impian. Jadi, dia hanya berasumsi bahwa Clan Song berhasil meraih kemenangan lagi dalam konflik yang membara. Tentu saja hal ini penting, namun bukan merupakan terobosan baru. Namun, kesalahpahamannya dikoreksi dengan pesan singkat dari Jet, rekan-rekan kami dari Ravenheart sedang mengerahkan kekuatan mereka. Mereka tampak sangat marah. Dia menatap layar komunikator selama beberapa saat, mengerutkan kening. Apa? Mengapa Clan Song harus bersiap mengambil tindakan besar dengan tergesa-gesa jika kematian Nightstad adalah bagian dari rencana mereka? Dan mengapa mereka marah? Kecuali, tentu saja, apa yang Mordred lakukan bukanlah sesuatu yang mereka harapkan, atau bahkan bertentangan dengan intrik mereka. Mata Sunny sedikit menyipit. Jangan bilang padaku, mungkinkah Beastmaster juga menerima sesuatu seperti kotak berpernis hitam itu? Apa yang sedang dilakukan orang gila itu? Merasakan firasat buruk, Sunny menonaktifkan komunikator dan mempercepat langkahnya. Dia sedang berjalan melintasi halaman dalam tempat konfrontasi antara Morgan dan refleksi terjadi belum lama ini, menuju ke benteng utama. Bayangannya sudah ada di dalam. Mereka berusaha mendekati Morgan, Madok, Nevis, dan Sir Gilead, yang semuanya berkumpul untuk pertemuan darurat setelah penemuan tengkorak Stat. Mengambil risiko yang cukup besar, dia akhirnya berhasil mendapatkan akses ke percakapan mereka dan mempelajari beberapa hal lagi tentang apa sebenarnya maksud pesan Mordred. Kerutan di dahi Sunny semakin dalam.
Benteng Tengkorak Hitam. Jadi, pengintai yang dikirim ke gurun mimpi buruk oleh Valor telah berhasil menemukan gerbang yang berfungsi di suatu tempat di kedalamannya. Klan yang memiliki benteng akan mendapatkan keuntungan besar dalam tugas mencapai makam Ariel, jadi Morgan dan Maddox telah berupaya keras untuk menjaga rahasia informasi tersebut. Mereka bahkan meminimalkan bala bantuan agar tidak mengambil risiko mengungkap lokasi Nightstad melalui pergerakan pasukan yang tidak teratur. Namun, Mordred entah bagaimana berhasil tidak hanya mengetahui misi rahasia tersebut, tetapi juga mencegat dan membantai pasukan yang bertugas merebut benteng. Termasuk guru kuat yang bertanggung jawab atas hal itu. Yang secara logis berarti Tengkorak Hitam telah jatuh ke tangan Song. Namun, ternyata tidak. Hal itu terlihat dari fakta bahwa Song mengerahkan pasukannya dengan sangat tergesa-gesa. Jika Sunni mengetahuinya, maka Morgan pasti juga mengetahuinya. Jadi, jika Valor maupun Song tidak mengendalikan benteng, lalu siapa yang melakukannya? Jawabannya sudah jelas. Itu adalah Mordred. Mordred sendirian. Yang mungkin berarti benteng Tengkorak Hitam saat ini kosong. Tidak peduli seberapa kuatnya Pangeran Ketiadaan, seorang guru bagaikan seekor semut jika dibandingkan dengan kekuatan sebuah klan besar. Bahkan dengan aspek ilahi dan refleksinya, Mordred tidak mampu menyimpan apa yang telah dicurinya. Meskipun dia memegang kunci gurun mimpi buruk di tangannya, dia tidak cukup kuat untuk mempertahankannya. Jadi, dengan memberikan tengkorak stat kepada Morgan, dia telah melukis sebuah target di punggungnya. Arti sebenarnya dari pesannya adalah, datanglah kepadaku. Dan jika Sunni mengetahui sesuatu tentang Mordred, maka pesan yang dikirimkan ke Song akan seperti ini, datanglah sebelum mereka menangkapku. Pada dasarnya, sejak Pangeran Ketiadaan mengungkapkan bahwa dia telah merebut Tengkorak Hitam, kedua klan besar berlomba untuk merebutnya terlebih dahulu. Tapi kenapa dia melakukannya? Ada kecepatan dan irama konflik antara Valor dan Song. Itu adalah tarian rumit yang mengikuti logika halus namun kejam. Yang terbangun, guru, dan bahkan orang suci bagaikan potongan permainan. Dengan menggerakkan bidak-bidak di sekitar papan, maju dan mundur, kedua belah pihak memberikan luka kecil pada musuh dan mencoba bermanuver ke posisi yang menguntungkan. Saat ini, permainan tersebut mendekati akhir dari tahap awalnya. Kedua klan masih bertindak dengan hati-hati, meletakkan dasar bagi serangan sebenarnya yang akan terjadi di masa depan. Mereka bahkan belum selesai berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan Mordred telah menghancurkan kecepatan itu, dan mengejek irama itu. Dia sendirian menempatkan kedua belah pihak pada posisi di mana mereka terpaksa membatalkan rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang, mengabaikan kewaspadaan, dan memajukan jadwal konflik. Beralih dari manuver hati-hati ke perang habis-habisan. Klan Song mengerahkan kekuatan mereka, dan karena itu, klan Valor juga akan bergerak. Yang terbangun, Tuan, dan bahkan orang suci, semuanya akan dikirim ke medan perang untuk mengamankan Tengkorak Hitam, yang gratis untuk diambil, asalkan Anda mendapatkannya terlebih dahulu. Sunni tidak tahu gerbang mimpi buruk mana yang menuju ke area di mana benteng berada, tapi itu akan segera menjadi tempat paling berbahaya di seluruh Antartika Timur. Dan mungkin bahkan seluruh dunia. Itu, bajingan gila itu. Sejujurnya dia sedikit terguncang oleh besarnya konsekuensi yang ditimbulkan oleh aksi kurang ajar Mordred. Seluruh lanskap konflik antara Valor dan Song tiba-tiba berubah secara drastis. Perubahan yang mengerikan tersebut begitu mendasar sehingga sulit untuk memahami cakupan sebenarnya, apalagi menghitung apa yang akan terjadi sebagai dampaknya. Sifat tiba-tiba dari semua itu diam-diam membuat kewalahan. Sunni memasuki benteng pelabuhan dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Meskipun perubahan sifat konflik yang disebabkan Mordred sangat mengejutkan, sebenarnya, hal itu tidak selalu berarti buruk. Tentu saja, hal ini bisa menjadi bencana besar, namun bisa juga menjadi berkah tersembunyi. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, tapi menurut Sunni, ada satu faktor yang paling penting. Di mana gerbang mimpi buruk terkutuk itu berada.